Kita rindu dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang rindu dengan firman Tuhan katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kita belajar sama-sama. Haleluya. Dalam Yosua pasal 14 lalu ayat 6 sampai 14. Orang perlu baca dengan cepat, yang lain lihat, yang lain perhatikan. Haleluya. Yosua 14 ayat yang ke-6, bahwa berikut Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Lanjut di ayat di pasal 15 ayat 13 dan sampai ayat 17 ya. Yosua 15 ayat 13, Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Terima kasih guys, Tuhan berkati. Kita belajar tentang visi. Setiap orang harus memiliki visi. Siapapun dia harus memiliki visi. Hidup tanpa visi, tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan yang pasti, maka kita akan terombang-ambing. Saudara yang tidak punya visi, Alkitab berkata, kalau tidak ada visi maka liarlah satu bangsa. Kalau tidak ada visi, liarlah satu daerah. Kalau tidak ada visi, orang itu akan menjadi orang yang liar. Dia melakukan segala sesuatu, dia capek percuma karena dia tidak melakukan sesuatu dengan fokus atau visi atau tujuan atau pandangan ke depan. Visi adalah pandangan ke depan untuk kehidupan kita atau untuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Atau sesuatu yang harus kita rebut. Visi adalah pandangan jauh ke depan. Kita harus mempunyai visi. Contoh, setelah kita berdoa, Tuhan saya mau di mana, Tuhan mau saya ada di mana.
Tuhan mau saya bertumbuh di komunitas mana? Karena komunitas itu penting. Oh, Tuhan bilang kamu ada di jemaat Kristus Tuhan. Sampai di sini saudara harus tanya, saya ada di jemaat Kristus Tuhan untuk apa? Itu adalah visi. Saya ada di gereja ini, saya sudah gereja 3 minggu, saya sudah gereja 3 bulan, gereja 3 tahun. Saya harus tahu tujuan apa Tuhan bawa saya ada di gereja. Tujuan apa Tuhan memberkati taruh saya di gereja, taruh saya di komunitas. Visi harus jelas sehingga kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika orang tidak memiliki visi, maka orang itu tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Dia akan menjadi orang yang liar. Hari ini saudara, setiap kita harus mempunyai visi, tujuan hidup, pandangan jauh ke depan. J. Crosby, penulis lagu Kidung Jemaat. Ku berbahagia, yakin teguh, aku bernyanyi. Saudara, J. Crosby dia tulis banyak lagu-lagu. Ya, terlalu banyak dia tulis lagu Kidung Jemaat. Ya, berapa ratus tahun lalu. Ya, lagu-lagu Kidung Jemaat itu banyak ya, ratusan tahun. Tapi masih bertahan sampai sekarang karena mereka buat lagu itu dengan ilham, dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka buat dari hati. Nah, saudara, wartawan datang tanya kepada dia, saudara, kira-kira apa penyakit yang lebih parah dari mata buta? Dia punya mata buta. Dia tulis lagu, main musik, main piano, tapi dia buta. Jadi orang tanya, kira-kira ada penyakit yang lebih parah dari buta? Dia bilang penyakit yang lebih parah dari buta adalah kita yang punya mata. Orang-orang punya mata, tetapi dia tidak punya visi. Penyakit yang lebih parah dari buta adalah punya mata yang bagus, mata yang lengkap, tapi tidak punya visi. Visi atau pandangan jauh ke depan. Haleluya. Untuk apa saya di kota ini? Untuk apa saya ada di gereja ini? Untuk apa saya ada di keluarga ini? Untuk apa saya mengambil istri? Untuk apa? Ya, saya memiliki anak. Harus ada visi. Untuk apa saya ditempatkan di tempat A, tempat B? Untuk apa? Harus ada tujuan yang jelas. Kalau orang tidak punya tujuan yang jelas, dia seperti pengangguran. Ya. Jalan sini, pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi saudara jalan sini, jalan sini. Orang kalau punya visi, saudara, dia akan digerakkan. Karena Tuhan memakai visi. Seringkali Tuhan memakai visi untuk membuat kita bersemangat, untuk membuat kita bergairah. Bahkan visi juga membuat kita lebih muda, awet muda. Waktu kalian minta Hebron, dia usia berapa tahun? Dia minta di usia berapa tahun? 85 tahun. Dia minta Hebron. Dia minta Kiryat Arba, Hebron. Saudara, itu daerah itu didiami, ditinggali oleh raksasa-raksasa. Orang-orang enak, itu daerah orang enak. Tapi saudara, kalian kasih tahu, karena Yosua itu teman akrab dari dulu. Dari dulu mereka dua tuh tangan kiri, tangan kanan, orang kepercayaan Musa. Jadi kalau mau buat apa, Musa seringkali ya libatkan mereka. Itu anak-anak rohani daripada Musa. Itu orang-orang garis depan. Bilangan pasal 13, ketika Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, sebelum masuk tanah Kanaan, Musa kirim intel. Ada berapa? Ada 12 intel, 12 pengintai, 12 mata-mata dari orang Israel. Ini 12 ini dipilih dari setiap suku. Suku-suku Israel ambil kepala-kepala sukunya menjadi intel. Ini orang-orang hebat, orang-orang sembarang. Ambil, lalu di dalam 12 itu ada 2 orang, siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka diutus selama 40 hari untuk mengintai tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk rebut itu tanah Kanaan, mereka jadi pengintai. Ketika Musa perintah, Tuhan suruh Musa perintahkan mereka pergi. Mereka jawab, ya siap. Mereka tidak bantah. Kalau Musa suruh apa saja, iya. Saudara, anak rohani, salah satu kamu bisa lihat diri anak rohani. Saudara, contoh, jam 12 malam kamu pergi ke kota A, atau contoh kamu pergi ke Sumba. Lalu kamu tahu kalau anak rohani ada di sana. Sampai di sana jam 2 malam, kamu bilang, adek, kakak Susampe, biar jam 2 malam dia akan datang, saudara.
Itu salah satu ciri, terlalu banyak ciri, salah satu ciri. Dia tidak akan ngomong A, B, C, D, saudara. Dia bilang, kakak tunggu di situ. Saya akan bila perlu dia mempercepat. Sebenarnya jalan sampai 15 menit, dia bisa sampai 10 menit. Kerinduan. Lalu seorang anak rohani, saudaraku, bapaknya ngomong apa, saudaraku? Bapaknya mau sampaikan sesuatu, bapak yang menyampaikan tidak suka. Jadi kau lihat, kalau kita omong ketemu anak, omong dengan orang lain, bukan kita anak, beda. Kalau omong ketemu anak itu bebas dan diterima juga baik. Kalau dia mengerti pembapaan, kan anak, bapak dan anak, prinsip pembapaan, kalau dia mengerti, maka bapak itu akan ngomong enak dan anak juga terima dengan enak. Iya. Walaupun dalam kondisi apapun. Iya. Pembapaan. Jadi saudara, dia bilang siap. Mereka jalan, saudaraku. 40 hari mereka masuk. Suruh intake itu kota itu bagaimana di Puntana, di kota itu berkubu ke sonde, ada menara ke sonde apa. Orang-orang seperti apa yang hidup di sana. Ada orang-orang kuat kok, bagaimana di Puntana. Pergi 40 hari, dorang ambil. Setelah itu pulang membawa ambil. Dorang ambil anggur. Itu anggur yang terbaik, saudara. Lalu saudara, selama mereka di sana, mereka lihat ada orang enak, ada raksasa. Iya, raksasa yang jari-jarinya 6, iya. 6, 12, iya. 24 jari tinggi. Dong lihat, wih. Dia pun hasil bagus. Ada susu, ada madu. Oh, hasil alamnya bagus. Tanah yang diberkati. Tapi ada kubu kota itu berkubu, lalu ada raksasa. 40 hari kemudian mereka pulang, laporan kepada Bapak Rohani, kepada pemimpin, lapor. Di sana orang-orang bilang begini, teman-teman yang bilang, woi di sana tuh, woi bahan ada susu, ada madu ini, kau tahu ada anggur, dilihat. Anggur itu beberapa orang pikir memang itu anggur. Iya, satu tanda itu bukan anggur yang main-main, saudara. Mereka gadar, mereka pikul anggur itu 2 orang. Mereka pikul anggur itu besar sekali, saudara. Lalu saudara, hasilnya bagus. Ini ada hasil anggur. Di sana ada susu. Di sana ada madu. Tanahnya subur. Wah, pokoknya keren. Tapi kita tidak bisa masuk karena di sana ada orang enak, ada raksasa. Jari-jarinya 6. Total 24. Mereka tinggi, kotanya berkubu, ada menara-menara. Memang bagus, indah, tapi tetap bisa. Karena mereka raksasa dan kita belalang. Dalam bilangan pasal 13, 14. Bilangan 13 mereka diutus, 12 diminta. Saudara, memang bagus, indah, tapi kita tidak bisa masuk. Karena kita hanya belalang, mereka raksasa. Jadi gambar diri adalah apa yang kamu lihat tentang diri kamu. Bagaimana kamu melihat kamu punya diri, itulah kamu yang sebenarnya. Gambar diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita. Itulah diri kita. Oleh anugerah Tuhan kemarin kita dan Kak Adi sharing satu persekutuan pemuda yang besar, saudara. Tuhan mengingatkan ada 3 kaca, 3 cermin. Cermin fisik, yaitu ini kaca yang kita bisa lihat make up, itu cermin fisik. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Tubuh. Tapi kita sebenarnya itu makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Kita sebenarnya makhluk roh. Kalau makhluk tubuh ada di bahasa tubuh, bahasa hari-hari. Makhluk roh ada di bahasa roh. Ada bahasa rohani. Haleluya, kita sebenarnya makhluk roh. Nah saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara, ada cermin untuk fisik. Atau bisa make up itu cermin untuk fisik ini. Tapi saya mau kasih tahu, cermin untuk fisik itu tidak sempurna. Karena kalau saudara lihat diri saudara, fisik saudara, di cermin minta maaf, cermin yang cekung, kita jadi apa? Kita jadi masih ragu, pulang cari cermin cekung. Cermin cekung yang paling gampang itu dapat di perempatan jalan. Itu ada cermin besar, perempatan itu diganggap. Pikir lihat, nanti kalau buka jadi pelat gitu. Atau kaca spion zaman dulu, itu kan lihat muka gue. Muka panjang ini muka. Jadi itu tidak pasti. Muka kita sebenarnya ini bagaimana? Cermin fisik tidak memberikan kepastian. Sampai sini yang tahu di muka, angkat tangan. Yang tahu di muka angkat tangan. Yang tahu di muka fisik, angkat tangan.
Beta kasih dia, sampai tahu dia buka fisik. Sampai tahu dia buka fisik. Bukan yang berkata orang di sendiri tahu dia buka fisik. Ada yang tahu dia buka fisik? Ada? Sampai tahu ke tanah. Sampai tahu. Kalau kamu tahu buka fisik kamu harus mati. Karena cabut di kepala, mau pas ke mana mau kemana. Lu lihat tuh muka di kemana? Cara lihat. Bisa lihat toh? Bisa. Bisa maksudnya. Ada yang pernah lihat di muka secara langsung, kamu lihat di cermin. Itu pun sudah pasti. Jadi kalau yakin kan, mau muka saudara begitu, yakin? Yakin dari cermin. Kau pernah lihat langsung bawa muka? Pernah lihat? Jujur ada pernah lihat langsung di muka? Ada? Tidak. Dengan kata orang, tapi kamu tidak lihat langsung. Itu artinya cermin ini itu pun tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang diri kamu. Itu gambar itu apa? Gambaran fisik kita lihat pakai cermin. Kalau gambaran jiwa lihat pakai apa? Orang kalau jalan semua ngomong sendiri-sendiri. Dan cepat-cepat berjalan dengan firman. Itu pasti dia lagi begini gila. Kau tuh langsung tahu itu jiwa terganggu. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada tekad. Jadi kita punya jiwa. Ada pikiran, ada perasaan, ada tekad. Dan jiwa kita jiwa yang sempurna. Anjing juga memiliki jiwa. Jadi kalau kamu sudah ada rencana jahat dia tidur sama-sama dengan kamu di atas tempat tidur. Kalau dia peluk rangkul, tapi besok semua rencana jam 5 pagi mau bunuh dia. Jam 3 dia sudah hilang. Dia rasa ada bahaya di jiwa. Jadi saudara untuk lihat cermin jiwa bagaimana? Oh kalau dia ketawa sendiri-sendiri, dia jiwa bermasalah. Kalau dia menangis, bisa jadi dia sedih. Ya, ada masalah lagi. Intinya bahwa cermin jiwa pun tidak sempurna. Lalu cermin rohani apa? Cermin rohani? Cermin roh apa? Cermin roh apa? Firman Tuhan. Cermin fisik bisa salah gagal. Karena kalau kamu lihat muka di cermin cekung, muka jadi cekung. Kalau lihat muka di kotak, kamu jadi kotak. Iya. Haleluya. Kalau orang bilang gini, kakaknya buat kotak, kakak hitam, atau kakak muka kotak persegi. Iya. Itu dari orang. Artinya kamu belum tahu sempurna, karena kamu belum lihat langsung. Karena yang orang ngomong bisa beda kalau kamu lihat di kaca. Kalau tadi dia bilang di muka persegi, karena lu lihat dari kacamata itu. Nah, mau kaca cermin mana yang kita mau percaya? Artinya cermin cara pandang kita terhadap fisik itu tidak sempurna. Cara pandang kita cermin untuk jiwa pun tidak sempurna. Karena orang menangis kalau kau pikir dari sedih, bisa jadi menangis karena bahagia. Pokoknya intinya kita bisa lihat orang punya jiwa tuh dari bawah dia makan sampah tuh sudah tuh. Itu artinya apa, dia lagi dalam keadaan tidak waras. Nah kalau cermin roh itu firman, dan kalau firman tidak bisa dibohong. Kalau dia bilang sekalipun dosa merah seperti besi, diputihkan seperti salju. Merah seperti kesumbat, diputihkan seperti bulu. Saudara harus percaya, karena itu cermin rohani saudara. Dan firman Tuhan tidak bisa berdusta. Mungkin orang bilang begitu, dosa merah seperti kenal penjara. Kemarin lu masih buat jahat, itu kemarin. Tapi detik ini, waktu kamu datang kepada Bapa, dia sucikan kamu, dia bersihkan, dia lepaskan. Mau dengar manusia atau dengar firman? Percaya firman atau percaya manusia? Percaya firman Tuhan. Orang seringkali bilang begini, lu bodoh begini. Kalau lu bodoh, betul kamu? Kamu kita bodoh. Iya, betul, betul. Akhirnya kita membenarkan sesuatu. Seringkali kita bilang apa? Kita rasa Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah ada. Betul atau tidak? Kamu kasih denda Tuhan. Dia bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam Yesaya dia berkata bahwa aku mengangkat kamu menjadi istri. Yohanes 14, aku menyertai kamu, menolong kamu, dan aku diam di dalam kamu. Lalu kamu bilang, perasaan kita sering menipu kita. Pemandangan cermin dunia tidak bisa membuat kita sempurna. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat cermin, ya, cermin di sini ada panu. Kita lihat, oh panu di sini. Cermin kasih tunjuk panu, tapi cermin bisa kasih hilang panu? Bisa atau tidak? Itu artinya cermin tidak sempurna. Tapi cermin rohani firman itu
sabarlah. Haleluya. Amin. Kalau dia bilang aku menyertai kamu, kamu lihat itu perasaan Tuhan sudah tidak buang itu perasaan. Amin. Haleluya. Kita rasa Tuhan sudah ada dalam rumah tangga. Haleluya. Tuhan memang tidak pernah janji tidak ada badai, tapi Dia selalu berjanji menyertai. Dalam badai pun Dia menyertai. Haleluya. Amin. Rumah tangga yang ada Yesus pun ada badai, tapi beda. Sama-sama ada badai, tapi cara menghadapinya beda. Orang yang ada Yesus, dia menghadapi badai beda. Badai besar bisa jadi kecil bahkan hilang, apalagi badai kecil. Orang yang rumah tangga perahunya tidak ada Yesus, badai datang kecil, dia bisa bunuh diri. Banyak orang bunuh diri karena putus pacar. Ada banyak hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Calon perempuan sudah bilang saya siap menikah dengan kakak. Tiba-tiba saudaraku, dia lihat di belakang laki-laki ini hanya tiap hari melayani. Sudah ada uang, dia mulai berubah pikiran, dia nikah dengan satu mati. Sudah bisa main ahlak. Aduh, hidup itu orang selalu bilang, hidup itu bukan hanya bicara cita. Bukan di tempat tidur, tapi fulus. Akhirnya dia bilang begitu. Sudah biar dia ada kakak, beta percaya kakak akan dapat pengganti yang lebih dasar. Kalau begitu aja jalan 7 tahun. Tapi hamba Tuhan bunuh diri atau tidak? Hamba Tuhan bunuh diri atau tidak? Itu badai. Tapi dia tahu ada Yesus. Dan kebanyakan saya saksi hidup orang-orang demikian dia dapat orang-orang terbaik pada akhirnya. Kasih tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Lebih baik kamu menunggu daripada cepat bubar. Haleluya. Amin. Kakak isi. Haleluya. Oh, dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Rumah tangga bukan perlombaan lari Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Biar lambat asal selamat. Amin. Haleluya. Tapi ada orang yang baru jalani 3 minggu, pacar kasih putus, lompat jembatan riba. Masalahnya sama, justru anak Tuhan masalah lebih besar. Itulah beda. Kalau perahu yang ada Yesus, Tuhan tidak pernah janji tidak ada badai, tapi Dia berjanji selalu menyertai walaupun ada badai yang besar. Haleluya. Itu bangga kita punya Yesus. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Badai memang ada, tapi rasa senang, rasa bangga kalau jalan dalam badai bersama Yesus. Amin. Rasa senang atau tidak? Senang. Kita akan tahu di tengah badai pun Dia ada. Maka kita bicara jalan beda. Kita jalan dengan di dalam tengah badai. Amin. Amin. Haleluya. Tapi kalau istri belum tobat bapaknya yang kita damai nanti. Ada badai kita jalan begini. Oh Tuhan. Ada badai Yesus tidak tahu Yesus berapa. Yesus itu lambang, perahu itu lambang. Memang tidak tertulis, tapi itu lambang juga. Perahu itu berbicara wadah. Rumah tangga atau gereja atau organisasi yang ada Yesus. Tuhan mau tenang, raja. Rumah tangga tenang. Itu tempat tenang bagaimana? Pekerja satu bilang begini, ini satu bilang begini, istri bilang begini. Iya. Tenang bukan berarti kau tidur. Artinya bukan berarti tidur dari malam sampai baru waktu Yesus saya tidur. Itu tenang. Bukan begitu. Amin. Haleluya. Saya kalau bilang dia balas, saya mesti pegang roh. Kalau dia di TikTok, dia mesti pegang begini. Kita kalau mau kasih tinggal pelayan, dia boleh tolong. Dia kasih tinggal pelayan. Kalau mau bisnis yang sekarang bisnis yang lagi tren, saya mau ada di handphone sekarang. Ada dia. Tapi ketika mau mau harus bisa di sini. Itu rasa emosi, rasa sudah ada gairah. Memang saya masih kerja. Tapi tidak tidak habis. Kalau mau harus bisa gas, tidak tahu. Kalau mau bisa gas, semua ada di handphone. Semua ada di sini. Mau kerja apa? Ya. Saya pernah buat e-book tentang anjing. Saya bilang di pergemaran, kakak mau kasih berapa terserah. Saudara ternyata bahasa mau kasih berapa itu lebih bagus daripada saudara pasang harga. Kalau saudara pasang harga 20.000, kau kasih 10.000, dia bilang terserah kakak mau kasih berapa saya. Dia kasih 350. Satu ibu ada yang kasih 25, ada yang kasih 350. Kalau jadi saudara, tenang itu artinya saudara tenang. Lalu saudara dengar arahan Tuhan.
Tuhan kasih arahan. Iya. Tuhan kasih arahan. Jadi kau terus menggeragis kalau Bapak bilang itu. Iya. Istri-istri gue Bapak ini cepat keluar cepat. Kasihan Bapak terus jalan dari pagi siang memang belum dapat apa-apa nah. Tuhan mau, bukan belum dapat, Tuhan mau. Kamu kurang sabar. Sabar dulu Bapak, kasihan deh. Bapak terus jalan cari jalan keluar sampai siang bolong sedang dia putus tulang sampai di rumah. Mampu hajar dia. Padahal Tuhan tenang. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Jadi saudara, cermin rohani itu yang harus diperhatikan. Rohani kita butuh cermin. Cerminnya adalah firman. Ikut kata firman, jangan itu ikut kata manusia. Ikut kata firman. Kalau saya waktu bilang dia orang yang bodoh, oh iya, bukan lu sendiri yang bilang, Bapak juga lebih bodoh. Akhirnya jadi. Gambar diri adalah cara kita memandang diri kita. Jadi saudara, mereka datang, mereka bilang apa? Kita tidak bisa karena mereka raksasa dan kita bela. Mereka menganggap diri mereka bela. Kalau kita melihat diri kita, apa yang cara kita melihat seperti apa? Itulah kita. Kalau kita lihat kita orang bodoh, ya begitulah. Kita menjadi orang yang haleluya. Cara pandang akan merubah hidup kita. Cara kita memandang harus memandang pakai firman Tuhan.